Hayo, setelah sekian lama tidak bikin konten, akhirnya ngonten lagi ya. Tadi saya sempat bikin postingan di Instagram sama di Facebook. Intinya apa saja yang mau kalian tanyakan bebas kalian tanyakan, dan kalian sudah banyak banget tadi komen-komen di Instagram sama di Facebook. Saya bakal baca satu-satu dan saya akan jawab satu-satu. Pertanyaannya pertanyaan yang cukup absurd ya, susah dijawab juga mungkin bagi saya. Komenan pertama, saya jawab ya. Tuhanku. Ini ada pertanyaan dari netizen Instagram. Iya. Yang pertama, kapan manggung pertama kali bareng Flyway dan di mana lokasinya? Pertama kali manggung bareng Flyway itu di Purworejo kalau nggak salah. Iya, di Purworejo tahun 2011. Bulan September tanggal 11. Itu inget banget karena waktu itu kan memang pertama kali bikin band ya, bareng Flyway loh. Bikin band Flyway itu langsung hari itu juga manggung karena ada panggilan dari teman-teman skuter di daerah Purworejo. Purworejonya itu bagian gunung, aku nggak tahu, lupa ya dulu. Udah lama banget juga. Pokoknya yang jelas itu tanggal 11 September 2011 di Purworejo, Jawa Tengah. Next question. Ayo minum dulu ya. Remake lagu Lawas dong bang. Remake lagu Lawas itu sebenarnya bukan pertanyaan ya. Bikin remake mungkin ya sebentar lagi kayaknya saya bakal bikin remake lagu lama gitu yang Pasukan Ilusi atau yang bersama, karena kan awal pertama kali bikin lagu itu yang Kode Ciu, terus Pasukan Ilusi sama Ilusi ini yang paling ngehit kayaknya deh. Sekarang sudah 3 juta viewer di YouTube. Terima kasih yang sudah. Hore dong. Semangat dong. Iya, keren banget. Terima kasih yang sudah nonton videonya Ilusi ya. Terima kasih. Bang, tanya dong bang. Apa? Tanya apa lagi? Ada apa lagi? Lagu yang paling berkesan di Flyway, lagu yang apa sih bang? Ini nggak ada di itu ya. Lagu yang paling berkesan itu mungkin bagi saya tetap ya. Yang ceritanya ngena banget. Tetap yang paling berkesan mungkin Together with Friend ya. Together with Friend karena itu memang relate sama kehidupan saya, terus dengan problematikanya dengan pertemanan saya, bagaimana saya menghargai pertemanan, dan teman-teman juga selalu ada buat saya. Mungkin lagu itu yang paling berkesan buat saya. Next question. Mas ada keinginan tato di mata nggak mas? Mas ada keinginan tato di mata. Gini loh, saya itu kan kadang orangnya mikirnya jauh ya. Ya jauhnya gini. Saya setelah menganalisis dan mengkaji, kayaknya buat tato mata nggak dulu deh, karena takutnya kedepannya ada efek samping dari suntikan tinta di bola mata, walaupun itu bukan di korneanya ya, ini di bagian putih-putihnya ini. Kayaknya bisa berdampak bikin katarak atau apa gitu waktu tua gitu. Jadi saya mungkin nggak dulu buat bikin tato di mata. Eyeball tato no dulu, tidak dulu. Next question. Dari Aliansam, tanya serius paling banyak menang berapa dan kalah berapa ngeslotnya, dan menurut Anda ngeslot baik atau tidak untuk perekonomian? Saya adalah korban. Tidak mau lagi. Paling banyak menang berapa? Yang ada kalah terus. Gini aja ya. Namanya juga judi online ya. Yang menang tetap bandar, serius, karena itu kan sistem ya. Jadi buat teman-teman, jangan sampai kalian terjebak lingkaran setan. Itu akan merusak kehidupan Anda, itu akan merusak perekonomian Anda. Saya sudah mengalaminya soalnya. Dulu waktu awal-awal mungkin karena ada teman kesini, terus ini loh ada mainan gini. Wah, coba sekali. Dalam hati udah gini, saya nggak bakalan main kayak gini. Ini kan judi. Dan seumur hidup saya baru berjudi mulai dari bulan apa kemarin? Bulan November apa ya? Cuma sebulan doang. Dan itu parah banget ya anjing. Stop judi online. Lebih baik kita minum Amer. Next question. Bang, kapan mu'alaf bang? Hah? Kapan mu'alaf? Dari siapa? Kapan mu'alaf? Gini loh bos. Agama itu kan mu'alaf itu berarti pindah ke apa?
Hah? Kepercayaan. Iya, pindah kepercayaan dari apa ke apa? Dari agama yang satu ke yang lainnya. Oh, berarti saya termasuk mualaf dong? Kayak gini-gini pernah Islam saya. Iya, Ada murtad. Oh, loh. Enggak, kalau murtad itu definisinya gini, Bos. Kalau murtad itu bisa dari semua agama. Dari agama Kristen ke Islam atau Kristen ke Katolik, walaupun satu iman tapi kan beda amin. Terus Islam ke Kristen gitu, dari agama ini ke ini, itu namanya murtad mungkin ya. Disclaimer. Tapi kalau mu'alaf itu, setahu saya mu'alaf itu dikhususkan untuk orang yang pindah kepercayaan dari agama lain ke Islam. Itu yang setahu saya ya. Dan sepertinya pertanyaan itu akan dijawab sama Tuhan sendiri, karena gini-gini pernah Islam saya. Iya, saya sempat ada di masa-masa pencarian soalnya. Ya mungkin itu bisa dijawab sendiri sama Tuhan ya. Ntar Tuhan komen kok di kolom komentar kok. Aman. Dari Facebook coba. Aku ada pertanyaan. Hah? Oh, pertanyaan ya, di luar komen-komen ya ada. Oke. Siapa apa? Kayak gini nih, sekarang kan lagu yang lagi ngehit, lagu yang lagi naik daun kan lagu-lagu yang arahnya tuh kayak koplo tapi koplo modern ya gitu. Kenapa Ambiaran. ya, kenapa kamu nggak pingin beralih ke arah situ ya gitu? Gini, Bos. Saya bukan tipe orang yang kayak ikan mati yang cuma ngikutin arus. Ikan mati kan kayak gitu. Dia nggak mau ngelawan arus karena ya dia udah mati. Jadi saya punya gambaran sendiri, punya prinsip sendiri bahwa saya sudah memulainya dari reggae, saya sukanya dari reggae, saya awal berkarir juga dari reggae kan. Sepertinya saya nggak akan ikutin arus normal deh. Ya, ketika orang jalan ke utara, saya akan jalan ke selatan. Itu bukan karena saya ingin berbeda ya, bukan hanya sekedar ingin berbeda, tapi saya lebih asik dengan seperti ini, menjadi diri sendiri sih, lebih tepatnya seperti itu. Next question, dari Facebook apa dari siapa? Oh ini ada dari luar dulu mas. Oh, luar. Mas Inggi kalau nyiptain lagu biasanya menyendiri apa jalan-jalan atau minum amer dulu biar nge-play? Bejal sekali saya. Nyiptain lagu biasanya ngamer dulu atau jalan-jalan gitu tanyanya. Saya lebih banyak jalan-jalan dan merenung. Kalau untuk alkohol saya sepertinya nggak bisa mikir malah kalau kebanyakan alkohol. Kecuali memang saya lagi pengen minum ya minum. Tapi kebanyakan dari selama ini saya bikin lagu nggak pernah saya nulis sambil minum. Karena pasti saya tidur. Efek alkohol itu memabukkan kan, dan tidur efeknya bukan rese. Itu biasanya kalau yang rese preman-preman gitu. Jadi saya lebih banyak jalan-jalan, mungkin ke tempat sepi, terus ke tempat yang nggak biasa saya datengin, terus saya menganalisis, terus saya mantau gitu, lihat-lihat apa sesuatu yang baru di hidup saya, dan itu bisa bikin lirik untuk lagu-lagu saya. Next question. Ada pertanyaan Iya. dari Ansaresi 96. Iya. Tato sing nurute nek maknane paling jero apa lik? Tato yang maknanya paling dalam. Mungkin yang terakhir, tato yang terakhir ini. Bisa bilang gak sih? Nih, tato ini paling yang terakhir. Tugu Lawet sama Tugu Walet apa Lawet sih? Lawet ya. Tugu itu ya, Tugu Walet lah. Terus ada tulisan Kebumen karena ya ini identity saya, ini kota kebanggaan saya, di mana saya tumbuh dan berkarya di sini. Dan sepertinya saya pun mati akan di sini juga, di Kebumen juga. Karena saya yakin bahwa tanah ini menghidupi saya. Next question. Rizky Fendi. Ini agak ngejokes ya. Iya, nggak apa-apa. Di neraka ada damkar nggak? Di neraka ada damkar nggak? Maaf ya bos, saya tidak masuk neraka. Enggak gitulah. Di ini ya, sesuai akidah Katolik ya. Nggak menyinggung yang lain-lain loh. Kalau sesuai Katolik, semua orang bakal masuk api penyucian, bukan neraka namanya. Api penyucian itu di mana orang meninggal terus masuk ke situ, terus baru bisa masuk ke kerajaan Allah di samping Bapa, baru gitu. Jadi kalau pertanyaan yang ada damkar apa enggak, kenapa harus ada damkar? Apinya nggak bisa dimatiin bos. Next. Ini ada pertanyaan dari Aktian Ninga Pratama. Kenapa stylenya jamet? Woi, jamet itu apa? Jamet itu apa? Jawa metal. Jawa metal. Itu berarti diasumsikan bahwa orang Jawa itu kalau nyetel bergaya sedikit terus dibilang jamet gitu ya? Maksudnya gitu nggak sih?
Kenapa harus jamet sih? Iya bu, lu yang paling Jakarta, lu yang paling Jaksel. Iya, gue bukan anak Jaksel. Iya. Lanjut. Belum ngerokok kan? Heriuyeh. Arep dolan ono oleh orang Mas. Mau main ke sini boleh apa enggak? Itu pertanyaan banyak orang. Orang DM juga kayak gitu. Mau main ke situ boleh nggak sih mas? Mau silaturahmi boleh nggak sih mas? Sangat diperbolehkan. Pintunya nggak pernah dikunci sama saya. Pintu Flyway selalu terbuka buat teman-teman dari manapun. Silakan mampir aja ke sini. Udah tahu kan di Google Map juga ada, tinggal ketik Flyway Cloud pasti ketemu tokonya ya. Kalau ketemu sayanya belum tentu karena mungkin saya nggak selalu di sini. Tapi silahkan buat teman-teman yang di luar kota mau pengen mampir, pengen ngobrol sama saya, bisa silahkan langsung main ke sini aja. Bukanya jam 12 siang ya, ingat karena di sini kebanyakan anak-anaknya kelelawar semua, jadi tidurnya malam. Terus buka tokonya ya jam 12. Next question. Iya. Dari Denny Agus Maulana. Udah nikah belum sih? Udah. Pertanyaan apa lagi ini? Saya termasuk orang yang pernah gagal dalam pernikahan. Sebenarnya dulu pernah. Curhat dikit belum apa-apa kan ya? Curhat dikit ya, nggak apa-apa ya. Soalnya tanya kayak gitu terus soalnya orang-orang. Kan bang kapan nikah? Udah pernah gue nikah. Tapi ya itu cuma bertahan 2 tahun Pak ya. Setahun apa 2 tahun gitu loh. Saya udah punya anak satu, umurnya 11 tahun. Dulu waktu nikah ya cuma karena mungkin masih muda ya, saya belum punya kerjaan tetap, saya belum punya penghasilan yang menentu gitu. Akhirnya ya kandas di tengah jalan dan si ceweknya, ceritanya nih ceweknya nih nikah lagi sama orang. Nah akhirnya di situ saya terombang-ambing bingung, sampai sekarang belum nemu jodoh yang seiman dan seamin. Jadi gitu ya teman-teman, jangan tanya saya kapan nikah. Emangnya lu mau bayarin dekor, bayarin resepsi, bayarin siapa lagi, pendeta, catering, banyak biayanya. Nih catering berapa sekarang biaya? Hampir 10 juta. 10 juta. Dekor berapa? 5 juta. 15-an. Terus fotografer 5 juta. 5 juta. Terus apa? Akad. WO-nya berapa? 20. Kira-kira ya 10 dong. Ya segituan. Segituan ya. Ya maaf dek, baru kumpul 150.000. Duit abang habis buat muslat ya bang? Enggak. Ya maaf, besok aja lah, kapan-kapan kalau udah nemu yang seiman dan seamin, mungkin saya secepatnya nikah. Dan saya nggak bakalan bikin undangan. Saya bakal bikin flyer yang gede gitu, bikin banner yang gede dipajang di pinggir jalan, di perempatan gitu biar diirit. Kalau pakai undangan boros bos, kalau nggak nge-share aja di Instagram atau di Instastory. Lanjut. Dari fanspage ya, dari Devinya double. Awal mula terbentuknya Flyway gimana bang? Awal mula balik lagi ya ke Flyway-nya sendiri. Kalau terbentuknya itu emang dari tongkrongan. Saya dulu itu waktu pertama itu saya ketemu sama Burhan. Burhan itu yang sekarang jadi basisnya juga. Dulu ketemu Burhan, terus ini yang berapa itu? Ada 6 orang lagi ketemu, emang satu tongkrongan, dan tiap kali nongkrong kita bahas-bahas soal musik. Jadi terus ada teman-teman skuter nawarin, "Nggih bisa nggak main di sini?" Lah, gue kan belum punya band reggae ya, belum punya band, belum punya teman-teman juga yang bisa ngeband. Udah gas aja nggak apa-apa. Akhirnya dari situ dari tongkrongan itu terbentuklah Flyway. Terus paling nggak sampai seminggu deh, prepare nggak sampai seminggu, saya langsung manggung sama teman-teman. Dan itu wadadidau, hancur sekali. Karena ya dulu itu memang lagi parah-parahnya saya bos. Saya tiap hari minum gitu, terus tidurnya nggak menentu, terus band-bandnya ya cuma asal main aja gitu. Jadi ya ala kadarnya gitu. Tapi puji Tuhan alhamdulillah ya bisa bertahan sampai sekarang. Memang karena mungkin ya hasil akhir tidak akan mengkhianati perjuangan. Oke, next question. Ini ada pertanyaan dari Zulam Tralala. Bang, spill lagi cerita yang dulu waktu diwawancarai tentang punya Tuhan tapi tidak menganut agama. Oh iya. Saya sempat ada di fase dimana saya memang mencari apa yang klop buat saya, apa yang pas buat saya. Saya analogikan kepercayaan itu, atau bisa dibilang agama gitu, agama sebagai baju. Kalau baju kita udah
nggak cocok sama kita, ya pasti kita copot dan kita lipat dan kita simpan di lemari. Tapi gini, kita sebagai manusia kan punya, pasti dikasih privilege ya, dan dia ngasih privilege itu buat kita, dia ngasih kesempatan buat kita buat berpikir, terus ngasih kesempatan kita buat apa sih yang kamu mau, terserah lu dah. Tapi ada juga panggilan, kalau bisa dibilang hidayah gitulah, kalau orang Islam bilang ya, hidayah yang datangnya itu langsung gitu loh, langsung dan tanpa ada penolakan atau pertanyaan dari siapa yang dipanggil, dari siapa yang dapat hidayah. Nah, itu mungkin yang saya alami 5 tahun yang lalu, 2015 mungkin ya. Saya itu masa pencarian itu mulai SMP mungkin ya. Jujur aja ya, jujur-jujuran ya. Saya TK itu berarti umur berapa? 3 tahun ya. Saya TK 3 tahun. Umur 3 tahun itu udah ngaji, udah ibaratnya dididik secara islami banget sampai kelas 6 SD. Itu sekitar 8 tahun berarti. 8 tahun saya ngaji terus. Tapi ada di mana titik saya itu ngerasa bahwa ada yang nggak pas sama diri saya gitu loh. Akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk tidak percaya apapun. Tidak percaya agama apapun. Saya percaya hanya ya Tuhan ada. Tuhan memang ada. Dan dia punya wewenang atas kehidupan kita. Nah, dari situ, dari SMP terus sampai setelah ben-benan pun 2013, 2014, 2015 akhirnya ada semacam apa ya? Ya itu bisa bilang hidayah atau panggilan gitu. Nah, kebetulan waktu ada panggilan yang tiba-tiba datang ke saya nggak banyak pertanyaan. Apa iya sih ini yang paling benar buat saya? Apa iya sih ini yang paling pas buat saya? Saya nggak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam diri saya, dan saya langsung mengikutinya langsung. Apa yang menjadi kehendak dia, saya ikutin langsung tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak komentar. Ya udah ikut aja. Oh, ternyata ini yang pas buat saya, dan sampai sekarang setelah berjalan 6 tahun saya bisa dibilang kasarnya murtad dari Islam. Saya merasa nyaman di sini. Tapi bukan berarti buat teman-teman yang ngerasa, wah, Rasinggi udah murtad nih. Nggak gitu, bos. Saya tetap masih nyimpen kok baju yang lama kok. Baju yang saya selama kecil sampai lulus SD itu masih saya simpen. Saya masih hafal kok, Al-Fatihah masih hafal, Yasin masih hafal. Karena dulu khatam 2 kali, bos. Dulu kalau rumah saya nggak kebakaran yang 2010 ya, di 2010 kan kebakaran sempat habis semua kan. Itu ada ijazah, ada sertifikat saya, sertifikat ngaji saya. Itu memang karena satu komplek kena imbas kebakaran itu semua. Itu buat bukti aja sih. Jadi gitu ya teman-teman, kalau ada orang yang bilang, wah pindah agama biar sukses ya, biar apa ya? Kan ada yang kayak gitu kan ya. Terus enggak sih bos, itu kan masalah apa ya? Masalah pribadi. Privasi saya sama Tuhan, itu urusan saya sama Tuhan. Dan saya nyaman di sini ya, saya melakukan apapun ya seturut kehendak dia, dan saya nggak banyak komentar atas itu. Gitu aja. Tapi selama masa pencarian dari SMP kelas 1 itu sampai 2000, berarti SMP itu umur tahun berapa ya? Sekitar 2001 atau 2002 gitu lah. Itu udah ngerasa ada yang beda. Perjalanan itu saya banyak belajar semuanya. Belajar Buddha, belajar Hindu. Tapi ngerasa ada yang belum pas, jadi saya belajar terus. Oh iya, mungkin di kepercayaan saya ya yang sekarang ini yang paling pas buat saya. Gitu aja. Next question. Ini ada pertanyaan dari Pepi Ukon. Bang Inggi dulu pernah gimbal. Itu asli apa rambut palsu? Kangen gak gimbal lagi? Gini, dulu saya memang sempat gimbal ya, 2012 ya, 2012 sampai 2014 ya. 3 tahun, sekitar 2,5 tahun gitu saya gimbal. Dulu rambut panjang segini. Nah itu yang asli ya paling segini doang, sebahu doang, yang lainnya mas sambung. Jadi ini deh, efeknya sampai sekarang masih ada bos. Ini jidatnya longgar kayak lapangan golf. Itu 2014 kayaknya saya potong rambut
dan ngerasa kayak saya nggak punya kepala. Enteng banget. Itu inget banget ya waktu potong itu waktu Idul Adha kayaknya, disuruh sama Eyang nyuruh buat coba deh potong biar gantengan dikit gitu. Karena ngerasa tua banget. Memang sih kayak saya sendiri kalau sekarang lihat foto-foto yang lama itu kerasa Inggi pernah tua banget ya mukanya ya. Tapi sekarang ganteng lagi sih kayaknya. Gak tahu, saya kan orangnya terlalu pede bilang diri saya ganteng. Next question. Ini terakhir ya. Oke, terakhir. Ada siapa nih? Ada Sam Ota. Kapan konser di Kebumen, Bang? Oh iya, buat teman-teman yang nanya dari kapan sih konser lagi, kapan sih bikin acara yang gede-gedean lagi. Gini masalahnya, acaranya nggak boleh sekarang. Kan ini masih waktu-waktu pandemi. Acara masih susah banget, kita bikin izin juga susah, mau acara-acara gede ngumpulin orang banyak susah. Jadi mohon sabar dulu lah, pengertiannya dulu. Saya pun dan teman-teman Flyway pun pengen banget bikin acara yang gede, ngerasain euforianya, ngerasain kumpul sama teman-teman yang begitu banyaknya di lapangan. Tapi belum bisa kayak gitu lagi, kita terhalang pandemi. Jadi kita doain sama-sama buat teman-teman, doain biar pandemi ini cepat kelar, terus kita bisa kumpul-kumpul lagi. Dan selama masa peralihan ini dari pandemi ke tidak pandemi lagi, ke masa normal, bukan new normal lagi, tolong prokesnya lebih dijaga lagi mungkin ya, biar nggak ada kasus-kasus lagi. Apalagi sekarang kan ada kasus Omikron ya, Omikron atau Omikron. Jadi buat teman-teman tolong lebih dijaga lagi biar kita bisa kumpul-kumpul lagi. Yang belum vaksin dah, nggak ada salahnya sih, Bah. Aku juga udah vaksin kok, tapi karena dipaksa. Iya. Enggak, itu kesadaran diri kok. Walaupun ada unsur pemaksaan dikit ya, karena saya masih bertanya-tanya ini vaksin apa yang disuntikan kepada saya. Jadi doanya aja biar pandemi ini cepat kelar, jadi kita bisa kumpul-kumpul lagi, terus bisa ngerasain jingkrak-jingkrak lagi di lapangan. Pokoknya teman-teman di luar sana, saya doain tetap sehat terus, tetap ceria, tetap gembira. Karena saya yakin dengan kita bahagia, virus susah masuk ke badan kita deh. Virus bakal susah masuk ke badan kita kalau kita moodnya itu bahagia terus kayaknya deh. Oke, mungkin gitu aja pertanyaan yang bisa saya jawab, dan masih banyak lagi. Kapan-kapan saya jawab lagi, kapan-kapan kita ketemu lagi di channel YouTube ini. Terima kasih yang sudah tanya-tanya. Doa terbaik buat kalian, dan doain saya supaya saya berteguh dalam iman. Oke, see you. Cheers. Pando out, make the breath fold. Better hope now that the gun jam. God Dark Knight that got them. Crazy ass bitch, that's Arkham. Orange ass bitch, that's spray tan.